Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa telah lama beribadah, tapi hatimu masih terasa jauh dari Tuhan? Pernahkah engkau membaca Al-Quran, namun tak tahu mengapa satu surat kecil bernama Al-Ikhlas terasa berbeda, seolah menyimpan rahasia besar yang tak terucap? Surat yang hanya 4 ayat itu disebut sebagai sepertiga Al-Quran. Tapi mengapa? Apa yang tersembunyi di balik kalimat Qul huwallahu ahad hingga para arifin menjadikannya jalan menuju makrifat? Mungkin karena di balik setiap kata Al-Ikhlas tersembunyi pintu yang menuntunmu keluar dari ilusi dunia, menuju kesadaran tunggal, bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Malam ini, mari kita menyelam bersama, bukan ke dalam huruf dan arti, tapi ke dalam rahasia yang bersemayam di baliknya. Inilah mengapa Al-Ikhlas adalah kunci makrifat. Bab 1. Pintu rahasia makrifat dimulai dari satu surat. Dalam perjalanan panjang manusia mencari Tuhan, ada satu surat yang sering kali dibaca, namun jarang benar-benar diselami. Surat itu pendek, ringan di lidah, namun berat dalam makna, Al-Ikhlas. Banyak orang membacanya hanya sebagai bagian dari ibadah, tanpa sadar bahwa di dalamnya tersembunyi pintu menuju makrifat. Ia bukan sekadar kumpulan huruf, tapi jendela yang menembus dinding antara pengetahuan dan penyaksian. Surat ini adalah cermin yang memperlihatkan siapa sebenarnya yang sedang beribadah, siapa yang mengenal, dan siapa yang dikenal. Bila seseorang membaca Al-Ikhlas dengan hati yang bersih, maka setiap ayatnya berubah menjadi cahaya yang menyingkap tabir antara dirinya dan Tuhan. Ketika engkau mengucapkan Qul huwallahu ahad, seakan terdengar suara lembut dari langit yang memanggil, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Ini bukan hanya perintah untuk berbicara, melainkan panggilan untuk menyadari. Kalimat itu seakan mengetuk kesadaranmu agar bangun dari tidur panjang pencarian yang salah arah. Karena selama ini, banyak yang mencari Tuhan di luar dirinya, di balik ritual, di antara suara doa, padahal ia begitu dekat, bahkan lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Surat Al-Ikhlas bukan mengajarkan agar engkau menemukan Tuhan, tapi agar engkau mengenali bahwa engkau tidak pernah terpisah darinya. Ia tidak berjarak. Yang berjarak hanyalah pandanganmu yang tertutup oleh kabut ego. Makrifat tidak lahir dari hafalan, tapi dari pengalaman batin yang mendalam. Ia tidak tumbuh dari banyaknya buku yang dibaca, tapi dari seberapa jernih hatimu menerima cahaya kebenaran. Al-Ikhlas menjadi kunci karena ia mengajarkan keesaan bukan hanya dalam konsep, tetapi dalam kesadaran hidup. Saat seseorang benar-benar memahami ahad, maka seluruh pandangannya terhadap dunia berubah. Tidak ada lagi dua, tidak ada lagi terpisah. Semua menjadi satu dalam kehendak dan keberadaan Allah. Inilah makna terdalam dari tauhid. Bukan hanya mengakui bahwa Tuhan itu satu, tapi menyaksikan bahwa tidak ada yang lain selain Dia dalam setiap hembusan nafas dan setiap detak kehidupan. Namun rahasia Al-Ikhlas tidak akan tersingkap bagi hati yang masih sibuk mencari pengakuan. Karena ikhlas sejati adalah lenyapnya keinginan selain ridhanya. Saat engkau membaca surat ini, coba diam sejenak setelah setiap ayat. Rasakan maknanya turun seperti embun yang menyentuh tanah kering. Biarkan hatimu menjadi tanah yang siap menumbuhkan kesadaran baru. Sebab surat ini tidak berbicara kepada akalmu, tapi kepada jiwamu yang paling dalam. Ia menembus lapisan-lapisan pikiran dan menyentuh sesuatu yang bahkan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hanya bisa dirasakan, hanya bisa disaksikan. Dan ketika makna itu benar-benar hidup di dalam dirimu, engkau akan memahami mengapa para arifin mengatakan, siapa yang mengenal Al-Ikhlas, ia telah mengenal Tuhannya. Karena di dalam 4 ayat itu tersembunyi seluruh inti dari keberadaan, kesatuan, ketergantungan, dan keabadian. Al-Ikhlas adalah surat yang tidak meminta untuk dihafal, tetapi untuk dihayati. Ia tidak ingin kau selesaikan, melainkan kau masuki. Sebab pada akhirnya makrifat bukanlah perjalanan keluar, melainkan perjalanan pulang. Dan Al-Ikhlas adalah pintu itu. Pintu yang hanya terbuka bagi hati yang benar-benar kembali kepadanya.
Bab 2, rahasia nama Allah yang tak bisa digantikan. Ada satu nama yang tidak lahir dari bahasa, tidak bisa diterjemahkan, dan tidak dapat diganti oleh apapun. Nama itu bukan sekadar sebutan, tapi adalah panggilan semesta. Nama itu adalah Allah. Ketika engkau menyebutnya, sejatinya bukan hanya bibirmu yang bergetar, tapi seluruh lapisan wujudmu ikut bersujud. Sebab nama ini bukan bunyi, melainkan kehadiran. Ia adalah gema dari asal segala yang ada. Tidak ada satu pun makhluk yang benar-benar memahami hakikat nama ini. Karena ia bukan hasil ciptaan manusia. Ia muncul dari sisi Tuhan sendiri, seperti cahaya yang tak bisa dijelaskan, tapi dapat dirasakan. Nama Allah tidak menggambarkan sesuatu di luar, tapi menunjuk pada realitas di dalam. Realitas yang tak pernah terpisah darimu, namun jarang kau sadari. Ketika Al-Ikhlas berkata, Qul huwa Allahu ahad, di situ terdapat rahasia terbesar dari seluruh ilmu ketuhanan. Kata Allah di sini bukan sekadar identitas ilahi, melainkan pintu kesadaran untuk mengenali sumber segala kesadaran. Di balik satu nama ini, semua nama lain melebur. Dialah yang memberi makna pada setiap sifat, yang menjadikan semua wujud memiliki kehidupan. Namun anehnya banyak manusia menyebut nama ini setiap hari tanpa pernah memasuki hakikatnya. Mereka memanggilnya dengan lisan, tapi tidak dengan hati. Maka yang terdengar hanyalah suara kosong tanpa ruh. Tapi bila seseorang menyebut Allah dengan hati yang hidup, dunia di sekitarnya akan hening. Segalanya berhenti sejenak, karena pada saat itu yang memanggil bukan lagi manusia, tapi ruh yang mengenali asalnya. Para arifin berkata, janganlah engkau menyebut nama Allah kecuali engkau sadar kepada siapa engkau sedang berbicara. Sebab dalam setiap sebutan ada tanggapan, dalam setiap panggilan ada kedatangan. Saat engkau menyebut Allah, maka Dia mendengarmu, tapi lebih dari itu, Dia hadir. Namun kehadiran itu bukan datang dari luar, melainkan bangkit dari dalam kesadaranmu sendiri. Ia seperti cahaya yang menyala di ruang hati yang lama gelap, membuat engkau menyadari. Ternyata yang engkau cari selama ini tidak pernah pergi. Nama ini adalah cermin. Ketika engkau menyebutnya dengan penuh kesadaran, engkau sedang melihat dirimu dalam pantulan wajahnya. Dan disitulah segala dualitas lenyap. Tidak ada lagi aku dan engkau, tidak ada lagi jarak antara yang menyebut dan yang disebut. Makrifat sejati dimulai ketika seseorang berhenti memperlakukan nama Allah sebagai kata benda dan mulai melihatnya sebagai napas kehidupan. Nama ini bukan sekadar untuk diucapkan dalam doa, tapi untuk diresapi dalam setiap gerak dan diam. Di sanalah letak keajaiban Al-Ikhlas. Ia tidak hanya memperkenalkan Tuhan, tapi mengajarkan bagaimana mengenali kehadirannya melalui nama yang paling suci. Saat engkau mengucapkannya dengan penuh kesadaran, dunia di dalam dirimu akan berubah. Yang tadinya gelisah menjadi damai, yang tadinya kosong menjadi penuh. Karena engkau telah menyebut nama yang memuat seluruh keberadaan. Nama yang jika diucapkan dengan benar, mampu menggetarkan seluruh lapisan langit dan bumi. Maka setiap kali engkau berzikir, setiap kali nama Allah keluar dari bibirmu, sadarlah. Engkau sedang memanggil sesuatu yang lebih dekat dari dirimu sendiri. Ia bukan di atas, bukan di bawah, bukan di luar. Ia berada di dalam setiap denyut kehidupanmu. Dan mungkin inilah makna terdalam dari kalimat La ilaha illallah. Tidak ada yang pantas disembah, tidak ada yang benar-benar ada kecuali Dia. Semua selainnya hanyalah bayangan yang akan lenyap. Maka jadikanlah penyebutan nama Allah bukan sekadar ritual, tetapi perjalanan pulang. Sebab di setiap kali engkau mengucapkannya, sejatinya engkau sedang mengetuk pintu kesadaran yang telah lama menunggu untuk dibuka. Bab 3. Ahad, satu yang tak terbagi. Dalam setiap detik kehidupan, manusia hidup di antara dua kutub, yang tampak dan yang tak tampak, yang fana dan yang kekal. Namun di balik semua perbedaan itu, ada satu hakikat yang tak pernah berubah. Ahad. Kata ini yang begitu singkat dalam surat Al-Ikhlas, memuat rahasia terbesar dalam seluruh pencarian spiritual manusia. Ahad bukan sekadar angka satu, karena satu masih bisa dibagi, bisa ditambah, bisa dikurangi. Tetapi ahad adalah keesaan mutlak yang tidak mengenal pembagian, tidak memiliki sisi,
tidak memiliki lawan. Ia bukan satu di antara yang banyak, tetapi satu yang darinya segala yang banyak muncul. Inilah rahasia yang tak mampu dijangkau akal, namun bisa disaksikan oleh hati yang telah jernih. Ketika seseorang benar-benar memahami Ahad, maka ia berhenti melihat perbedaan antara yang suci dan yang biasa, antara langit dan bumi, antara aku dan engkau. Semuanya luluh menjadi satu cahaya. Cahaya yang tidak menyilaukan mata, tetapi menenangkan jiwa. Di dalam makna Ahad terkandung pengetahuan bahwa tiada wujud selain Dia. Segala sesuatu yang tampak hanyalah pantulan dari satu sumber cahaya yang sama. Engkau, aku, pepohonan, air, bahkan udara yang tak terlihat, semuanya hanyalah bayangan yang menari di atas layar kehidupan. Tetapi sang layar itu sendiri adalah Dia. Maka bagi para arifin, dunia bukan tempat yang terpisah dari Tuhan, melainkan cermin tempat Tuhan menampakkan dirinya. Setiap kejadian, setiap pertemuan, bahkan setiap kesedihan, bukanlah kebetulan. Semuanya adalah ayat, tanda dari kehadiran Sang Satu yang tak terbagi. Saat hati seseorang mulai melihat dengan pandangan Ahad, ia berhenti mencari Tuhan di luar. Ia menyadari bahwa semua perjalanan lahiriah hanyalah langkah menuju kesadaran batin, bahwa tidak ada sesuatu pun selain Dia. Namun untuk mencapai pemahaman ini, seseorang harus berani melepaskan segala bentuk keterikatan. Sebab selama masih ada aku, selama masih ada keinginan untuk dikenal, dipuji, dimengerti, maka Ahad akan tetap tersembunyi di balik kabut ego. Ahad hanya bisa disaksikan oleh hati yang telah lebur dalam keikhlasan. Inilah mengapa al-ikhlas menjadi kunci makrifat. Karena makna terdalam dari ikhlas adalah lenyapnya diri di hadapan Yang Maha Satu. Engkau tidak lagi melakukan sesuatu demi dirimu, melainkan karena Dia. Engkau tidak lagi mencari ganjaran, melainkan keridaan. Di saat itu, amal kecil pun menjadi lautan, karena dilakukan tanpa dualitas antara pelaku dan tujuan. Bagi mereka yang telah menyentuh sedikit saja dari rasa Ahad, dunia tidak lagi terlihat berantakan. Tidak ada lagi kebetulan, tidak ada lagi penderitaan yang sia-sia. Semua yang terjadi menjadi musik yang mengalun dari satu sumber harmoni. Mereka memandang segala sesuatu dengan mata Tuhan, bukan mata manusia. Di mata manusia ada baik dan buruk, tinggi dan rendah, cinta dan benci. Tetapi di mata Ahad, semua adalah manifestasi dari satu kehendak. Semuanya memiliki tempatnya dalam kesempurnaan yang tak terjelaskan. Maka orang yang mengenal Ahad tidak lagi bertengkar dengan takdir. Ia diam, tunduk, dan tenang karena ia tahu bahwa tidak ada dua kehendak dalam semesta ini. Yang ada hanya satu, kehendaknya. Dan disitulah kedamaian tertinggi lahir. Saat engkau menyadari bahwa setiap nafas yang keluar dan masuk bukan milikmu, tetapi miliknya, bahwa setiap langkah, setiap pandangan, setiap rasa, semuanya hanyalah gerak dari Yang Esa. Maka yang tersisa hanyalah kesadaran yang hening, tanpa pertanyaan, tanpa perlawanan. Di sanalah makrifat sejati dimulai. Bukan ketika engkau menemukan Tuhan, tapi ketika engkau berhenti merasa terpisah darinya. Itulah makna Ahad, kesatuan tanpa batas, kehadiran yang tak bisa dibagi, cinta yang melingkupi segalanya tanpa pernah berhenti. Bab 4. Allahu Asy-Syamad, Tuhan yang tidak bergantung pada siapapun. Dalam ayat Allahu Asy-Syamad tersembunyi getaran yang menembus batas logika manusia. Ia bukan sekadar sifat, tapi pernyataan tentang hakikat keberadaan itu sendiri. Asy-Syamad berarti zat yang menjadi tumpuan segala sesuatu, tempat seluruh makhluk bergantung, namun Dia tidak bergantung pada apapun. Tidak makan, tidak butuh, tidak pernah kosong, dan tidak pernah lemah. Dia adalah pusat dari segala kebutuhan, namun tidak pernah tersentuh oleh kekurangan. Semua wujud bergantung kepadanya, baik yang sadar maupun yang tidak. Setiap hela nafas yang engkau hirup, setiap detak jantung yang engkau rasa, setiap getaran di udara, setiap gerak di semesta, semuanya berdiri karena Dia yang menegakkan. Tidak ada satupun yang bisa hidup walau sekejap tanpa kehendaknya. Dan disinilah kesadaran makrifat dimulai. Ketika engkau benar-benar memahami bahwa tidak ada daya apapun yang berasal darimu selain darinya.
Manusia seringkali merasa mampu, merasa kuat, merasa bisa mengatur kehidupan. Tapi ayat ini datang seperti cermin yang mematahkan kesombongan itu. Allahu Asy-Syamad mengingatkan bahwa semua kekuatan hanyalah pinjaman dan semua kepemilikan hanyalah titipan. Kita tidak memiliki apapun, bahkan diri sendiri. Setiap keberhasilan, setiap kegagalan, setiap kebetulan adalah bagian dari kehendak yang lebih tinggi, yang tak bisa diganggu oleh keinginan makhluk. Maka orang yang mengenal Asy-Syamad akan berhenti menggenggam dunia terlalu erat. Ia belajar untuk berserah bukan karena putus asa, tetapi karena sadar bahwa tangan yang menggenggam itu pun bergerak karena izinnya. Ketika seseorang menyadari bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa, disitulah ia justru menemukan segalanya. Sebab seluruh kekuatan sejati lahir dari penyerahan total kepada Zat yang Maha Cukup. Asy-Syamad juga berarti tempat bergantungnya seluruh makhluk, bahkan bagi mereka yang tidak mengenalnya sekalipun. Alam semesta tidak berdiri sendiri, ia berdiri di atas kehendak Tuhan yang menopangnya dengan kasih yang tak terlihat. Ketika engkau lapar, yang memberi rasa kenyang sejatinya bukan makanan, tapi Dia. Ketika engkau sedih, yang memberi ketenangan bukan waktu, tapi Dia. Ketika engkau berdoa dan merasa tidak dikabulkan, jangan kira Tuhan diam. Sebab mungkin Dia sedang mengajarimu makna Asy-Syamad, bahwa bergantung kepadanya tidak selalu berarti mendapatkan yang diinginkan, melainkan menemukan kedamaian dalam ketergantungan itu sendiri. Inilah keindahan sejati dari penyerahan. Engkau tidak lagi memaksa kehendakmu, karena engkau tahu kehendaknya selalu lebih bijak daripada semua rencanamu. Para arifin berkata, siapa yang mengenal Asy-Syamad, maka ia tidak akan takut kehilangan apapun. Karena ia tahu tidak ada yang benar-benar hilang dalam genggaman Tuhan. Segala sesuatu yang pergi sebenarnya sedang kembali ke asalnya. Dan segala yang datang sejatinya sedang diutus untuk mengajarkan sesuatu. Maka bagi hati yang telah mengenal Asy-Syamad, dunia ini tidak lagi menjadi medan kekhawatiran, melainkan taman penyerahan. Ia tidak lagi resah ketika ditinggalkan, tidak lagi sombong ketika diberi. Karena ia tahu semuanya hanya mengalir di bawah kehendak yang satu. Tidak ada kekuatan lain, tidak ada sumber lain, tidak ada tumpuan selain Dia. Dan ketika kesadaran ini tumbuh di dalam dirimu, engkau akan merasakan damai yang tak bisa dijelaskan. Sebab saat itu engkau berhenti menjadi pengendali dan mulai menjadi saksi. Engkau tidak lagi menuntut, hanya menerima. Tidak lagi takut, hanya yakin. Karena engkau telah menyaksikan bahwa seluruh semesta ini berdiri di atas satu sandaran yang tak pernah goyah, Allahu Asy-Syamad. Maka biarkan ayat ini menjadi napasmu, menjadi keyakinanmu yang paling dalam. Sebab siapapun yang menggantungkan diri hanya kepadanya tidak akan pernah dibiarkan jatuh. Bab 5. Lam yalid walam yulad. Misteri Tuhan yang tak terlahir dan tak melahirkan. Lam yalid walam yulad. Sebuah kalimat sederhana, namun di baliknya tersembunyi rahasia ketuhanan yang begitu dalam, yang tak terjangkau oleh pikiran manusia yang terbatas. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Ayat ini seolah menutup semua pintu bagi imajinasi yang mencoba membatasi Tuhan dalam bentuk dan asal. Tidak ada yang lahir darinya dan Dia tidak lahir dari siapapun. Dia tidak bermula dan tidak berakhir. Ia ada sebelum kata ada diciptakan. Disinilah Al-Ikhlas membawa kesadaran kita keluar dari dunia sebab akibat menuju ke wilayah yang sunyi dari waktu. Manusia hidup dalam garis masa, lahir, tumbuh, dan mati. Namun Allah tidak pernah menjadi bagian dari garis itu. Ia adalah asal dari waktu, namun tidak terikat oleh waktu. Ia adalah sebab dari segala sebab, namun tidak disebabkan oleh apapun. Inilah yang membedakan pencipta dari ciptaan, kesempurnaan dari keterbatasan, kekekalan dari kefanaan. Ketika engkau merenungkan ayat ini dalam keheningan, engkau akan menyadari betapa kecilnya pemahaman manusia tentang Tuhan. Sebab manusia seringkali mencoba menggambar Tuhan dengan imajinasi manusiawi, seolah Tuhan serupa dengan makhluk, memiliki permulaan, memiliki garis keturunan, memiliki bentuk. Tapi lam yalid walam yulad datang untuk menghancurkan semua batasan itu. Tuhan bukan ayah dari siapapun, bukan anak dari siapapun. Ia bukan bagian dari rantai wujud, karena seluruh rantai itu sendiri bergantung kepadanya. Ia tidak mewarisi dan tidak diwarisi.
Ia tidak membutuhkan pewaris karena dia tidak akan pernah tiada. Maka ketika engkau menyadari ini, engkau akan berhenti mencari Tuhan di luar realitas yang kekal. Engkau mulai menyadari bahwa dia tidak hadir dalam bentuk, tetapi dalam keberadaan itu sendiri. Ayat ini juga mengajarkan kerendahan hati bagi para pencari makrifat. Karena semakin dalam seseorang mengenal Tuhannya, semakin ia sadar bahwa dia tidak bisa dijelaskan, tidak bisa digambarkan, tidak bisa disamakan dengan apapun. Lam yalid walam yulad adalah batas antara pengetahuan dan pengakuan. Sampai di titik ini, akal berhenti berbicara dan hati mulai menyembah. Sebab Tuhan yang tidak terlahir dan tidak melahirkan, berarti Tuhan yang tidak bisa disandarkan kepada apapun. Ia mutlak, murni dan sempurna dalam dirinya sendiri. Semua selainnya membutuhkan sumber, tapi dia adalah sumber dari segala sumber. Tidak ada ruang untuk bertanya dari mana dia datang, karena pertanyaan itu lahir dari dunia yang terikat oleh waktu, sementara dia melampaui waktu dan ruang itu sendiri. Makrifat kepada lam yalid walam yulad adalah makrifat kepada kekekalan. Di sini engkau mulai melihat bahwa semua yang lahir pasti akan mati, semua yang dimulai pasti akan berakhir. Hanya dia yang tidak berawal dan tidak berakhir. Maka ketika engkau bersandar kepadanya, sejatinya engkau sedang bersandar pada sesuatu yang tidak akan pernah runtuh. Dunia boleh hancur, waktu boleh lenyap, tapi dia tetap ada. Dan ketika kesadaran ini benar-benar tumbuh di dalam hati, engkau akan menemukan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Karena engkau telah menemukan sesuatu yang abadi di tengah semua yang sementara. Dan mungkin inilah sebab mengapa para arifin sering menangis dalam sujud mereka. Bukan karena takut, tetapi karena tersentuh oleh kesempurnaan yang tak terlukiskan. Mereka menyadari bahwa segala bentuk keindahan, kasih dan cahaya di dunia hanyalah bayangan kecil dari zat yang tidak pernah lahir dan tidak akan pernah binasa. Maka bacalah lam yalid walam yulad bukan hanya sebagai ayat, tapi sebagai pengingat bahwa Tuhanmu tidak memiliki permulaan seperti dirimu dan tidak akan memiliki akhir seperti segala yang engkau kenal. Dia adalah asal, dia adalah tujuan, dan di antara keduanya, dia tetap sama, tak berubah, tak tersentuh oleh waktu. Bab 6. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Kesempurnaan tanpa banding. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Kalimat penutup dari surat Al-Ikhlas ini bagaikan kunci yang menutup semua pintu keserupaan. Dan tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengannya. Ayat ini datang sebagai penegasan terakhir, sebagai benteng yang menjaga kemurnian tauhid dari segala bentuk penyamaan dan perbandingan. Ia memutus setiap bayangan yang mencoba menggambarkan Tuhan dengan bentuk, dengan rupa, atau dengan sifat makhluk. Tidak ada yang menyerupainya, bahkan dalam pikiranmu yang paling halus sekalipun. Dia tidak bisa diukur, tidak bisa dipahami sepenuhnya, tidak bisa ditiru, dan tidak bisa dicapai oleh pandangan siapapun. Disinilah keindahan sejati Al-Ikhlas mencapai puncaknya. Ketika segala upaya manusia untuk memahami Tuhan akhirnya berhenti, bukan karena putus asa, tetapi karena terpesona oleh kesempurnaan yang tak terbandingkan. Mana ayat ini adalah ajakan untuk kembali menundukkan hati. Sebab setiap kali manusia mencoba memahami Tuhan dengan ukuran logika, Tuhan menjauh dari jangkauan. Tapi ketika manusia mulai diam, mulai menerima bahwa akal tidak mampu menjangkau keagungannya, maka saat itu Tuhan justru mendekat dalam keheningan batin. Walam yakun lahu kufuwan ahad adalah kesadaran bahwa semua perbandingan adalah ilusi. Jika engkau mengatakan bahwa Tuhan seperti cahaya, maka cahaya yang kau pahami masih berasal dari ciptaan. Jika engkau berkata Tuhan seperti kasih, maka kasih yang engkau rasakan masih terikat oleh rasa dan waktu. Tuhan bukan bagian dari apapun yang bisa engkau bandingkan. Dia meliputi segalanya, namun tidak pernah menjadi bagian dari apapun. Dia dekat tanpa jarak, hadir tanpa bentuk, mengetahui tanpa perantara. Itulah sebabnya para arifin tidak pernah berani berbicara banyak tentang Tuhan, karena mereka tahu setiap kata hanya akan membatasi sesuatu yang tak terbatas. Kesadaran ini melahirkan rasa takzim yang halus dalam hati. Orang yang mengenal walam yakun lahu kufuwan ahad
tidak akan berani mengklaim telah mengenal Tuhan sepenuhnya. Ia tahu setiap pemahaman hanyalah setetes dari lautan. Setiap pengalaman ruhani hanyalah bayangan dari cahaya yang sejatinya tak terjangkau. Dan justru karena itulah ia semakin tunduk, semakin lembut, semakin rendah hati. Sebab dalam setiap hembusan napasnya, ia merasakan kehadiran zat yang tidak bisa disamakan dengan apapun, tapi dapat disaksikan dengan mata hati yang terjaga. Tuhan yang tanpa banding tidak bisa disembah dengan pikiran, tetapi bisa dihadirkan dalam keikhlasan yang murni. Maka semakin dalam seseorang memahami ayat ini, semakin ia mengosongkan dirinya dari segala bentuk keserupaan, hingga yang tersisa hanyalah kesadaran tunggal, bahwa tiada yang wujud selain Dia. Ayat ini juga menanamkan kebebasan batin yang sejati, sebab ketika engkau benar-benar meyakini bahwa tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan Tuhan, engkau tidak akan lagi tunduk pada dunia, pada manusia, atau pada ketakutan. Engkau akan merasakan keteguhan yang tidak bisa digoyahkan, karena engkau bersandar kepada zat yang tidak pernah serupa, tidak pernah lemah, dan tidak pernah berubah. Dunia boleh berganti, waktu boleh berlalu, keadaan boleh silih berganti, tapi Dia tetap sama, sempurna tanpa banding. Disinilah letak kedamaian hakiki, ketika engkau tidak lagi mencari sandaran selain Dia, dan tidak lagi mengagungkan sesuatu yang fana. Dan akhirnya, walam yakun lahu kufuwan ahad bukan sekadar kalimat penutup dari sebuah surat, melainkan pernyataan abadi tentang hakikat keesaan. Ia menutup dengan penegasan bahwa tidak ada yang mampu menggantikan Tuhan dalam wujud, dalam kekuasaan, maupun dalam kasih. Maka ketika engkau membaca ayat ini, biarkan hatimu diam sejenak. Rasakan kehadiran yang melampaui kata-kata. Tidak ada bentuk, tidak ada arah, tidak ada batas. Hanya Dia yang senantiasa ada, bahkan sebelum engkau sempat menyebut namanya. Dan di sanalah ma'rifat menemukan puncaknya. Saat engkau berhenti berusaha menggambarkan Tuhan, dan mulai menyadari bahwa seluruh dirimu hanyalah pantulan dari kesempurnaan yang tak terbandingkan itu. Bab 7, ikhlas dalam laku, bukan sekadar lisan. Ikhlas, sebuah kata yang begitu sering diucapkan, namun begitu jarang dipahami. Di lisan ia mudah disebut, tetapi di hati ia adalah perjuangan tanpa akhir. Banyak yang berbuat karena ingin dianggap tulus, tetapi ketulusan sejati justru lahir ketika tidak ada lagi yang ingin dianggap. Disinilah letak rahasia al-ikhlas. Bukan sekadar nama sebuah surat, tapi jalan hidup bagi siapapun yang ingin mengenal Tuhannya. Ikhlas bukan tentang menghapus keinginan, melainkan tentang membersihkan niat. Ia bukan tentang membuang dunia, tapi tentang menempatkannya pada tempatnya. Karena yang mengotori hati bukan dunia di luar, melainkan keterikatan di dalam. Maka seseorang bisa hidup di tengah dunia, namun tetap suci, selama hatinya tidak bergantung pada apapun selain Allah. Keikhlasan sejati dimulai ketika engkau berhenti berbuat demi pandangan manusia, dan mulai melakukan segalanya demi pandangan Allah. Engkau bekerja bukan untuk dipuji, beribadah bukan untuk disanjung, bahkan berdoa bukan untuk mendapatkan sesuatu, melainkan karena engkau rindu untuk dekat dengannya. Ketika amal tidak lagi dibungkus harapan, saat itu amalmu menjadi cermin dari cinta. Orang yang ikhlas tidak sibuk menimbang hasil, karena ia tahu hasil adalah urusan Allah. Ia hanya menjaga niatnya tetap jernih seperti air yang tidak mengalir kecuali menuju laut. Maka engkau akan tahu bahwa hatimu mulai ikhlas ketika engkau tetap tenang meski tak ada yang memuji dan tetap bersyukur meski tak ada yang memberi. Sebab yang memberi, yang menilai dan yang menyaksikan hanyalah Dia. Namun keikhlasan tidak tumbuh dalam sehari. Ia tumbuh melalui luka, melalui kehilangan, melalui kegagalan yang membuatmu belajar bahwa semua yang engkau genggam di dunia hanyalah bayangan. Saat engkau kecewa, engkau diajari untuk menggantungkan diri hanya kepadanya. Saat engkau ditinggalkan, engkau disadarkan bahwa yang sejati tak pernah pergi. Dan saat engkau lelah, engkau baru tahu bahwa kekuatanmu bukan milikmu. Di sanalah ikhlas lahir. Bukan dari keberhasilan, tapi dari kejatuhan yang membawamu kembali ke pangkuan Tuhan. Maka jangan takuti kegagalan, karena seringkali di dalamnya tersembunyi jalan pulang
menuju keikhlasan yang murni. Orang yang ikhlas memiliki hati yang lapang seperti langit. Ia tidak menuntut apapun dari siapapun, sebab ia tahu semua telah ditentukan oleh Yang Maha Mengetahui. Ia tidak membalas keburukan dengan amarah, karena ia memahami bahwa setiap ujian hanyalah cara Tuhan memurnikan jiwanya. Ia tidak mudah tersinggung oleh kata-kata manusia, karena ia sudah sibuk menyucikan hatinya di hadapan Tuhan. Dan yang paling indah, orang yang ikhlas tidak menyadari bahwa dirinya ikhlas. Sebab begitu ia menyadarinya, keikhlasan itu telah pergi. Ia berbuat seperti matahari yang memberi tanpa mengharap disyukuri, seperti pohon yang menaungi tanpa memilih siapa yang berteduh. Maka, bila engkau ingin menapaki jalan makrifat, mulailah dari ikhlas. Sebab tanpa ikhlas, semua amal hanyalah bentuk tanpa ruh. Tetapi dengan ikhlas, bahkan hal kecil pun bisa menjadi cahaya yang menembus langit. Jangan mencari keikhlasan di luar, karena ia tumbuh dari kejujuranmu kepada diri sendiri. Katakan dalam hati, "Ya Allah, aku tak mampu berbuat tulus tanpa Engkau yang menuntunku." Sebab hanya dengan pertolongannya, hati bisa bersih dari pamrih, niat bisa lepas dari kabut dunia. Dan ketika itu terjadi, engkau akan tahu. Al-Ikhlas bukan hanya surat yang kau baca, tapi keadaan yang hidup di dalam dirimu. Bab 8, Jalan Sunyi. Para arifin mengamalkan Al-Ikhlas dalam diri. Ada jalan yang tak dihampari batu, tak diukir di peta, tak pula ditunjukkan oleh tanda-tanda dunia. Jalan itu hanya bisa ditemukan oleh hati yang telah belajar diam. Ia disebut jalan sunyi, jalan para arifin. Mereka yang mencari Allah bukan dengan langkah kaki, tapi dengan langkah kesadaran. Mereka berjalan bukan untuk sampai ke tempat, tetapi untuk sampai pada keadaan. Keadaan di mana diri lenyap dan yang tersisa hanyalah Dia. Inilah jalan yang dilalui dengan keikhlasan paling dalam, karena setiap langkahnya adalah penyerahan. Setiap napasnya adalah zikir yang tersembunyi. Setiap diamnya adalah percakapan rahasia antara hamba dan Tuhannya. Dan di sanalah surat Al-Ikhlas tidak hanya dibaca, tetapi dihidupkan. Para arifin memahami bahwa makna Al-Ikhlas bukanlah ilmu, melainkan pengalaman. Mereka tidak sekadar menghafal Qul huwa Allahu ahad, tetapi berusaha menanamnya di dalam hati hingga menjadi cahaya yang memancar dalam setiap perbuatan. Ketika mereka berkata Allahu ahad, yang mereka rasakan bukan sekadar kalimat, tapi kenyataan bahwa tidak ada yang wujud selain Dia. Maka dunia tidak lagi terlihat seperti dunia. Segala yang ada hanyalah wajahnya dalam bentuk yang berbeda-beda. Hujan yang turun adalah kasih-Nya, cahaya mentari adalah pancarannya, bahkan kesedihan pun adalah rahmat-Nya yang disembunyikan. Di titik itu, Al-Ikhlas menjadi cermin tempat mereka menyaksikan Tuhan di segala hal. Bukan dengan mata, tetapi dengan hati yang tak lagi terpisah. Namun jalan sunyi ini bukan tanpa ujian. Para arifin diuji bukan oleh dunia luar, tetapi oleh bayangan dalam diri, kesombongan yang halus, rasa memiliki amal, keinginan untuk diakui. Semua itu adalah hijab yang menutupi wajah keikhlasan. Maka mereka terus membersihkan hati mereka dengan zikir, dengan tangisan malam, dengan diam yang panjang, hingga tak tersisa lagi selain kejujuran kepada Allah. Mereka belajar bahwa mengenal Tuhan bukan berarti banyak bicara tentangnya, tetapi banyak diam di hadapannya. Sebab di hadapan yang maha segalanya, tidak ada lagi yang pantas dibicarakan kecuali Dia sendiri. Dan di saat seseorang mulai memahami jalan ini, ia akan merasakan bahwa kehidupan bukan lagi tentang menang atau kalah, tentang memiliki atau kehilangan, tetapi tentang bagaimana setiap peristiwa membawanya lebih dekat kepada Tuhan. Itulah makna sejati dari mengamalkan Al-Ikhlas. Tidak menolak takdir, tidak berlebihan dalam gembira, tidak berputus asa dalam sedih. Semuanya diterima dengan tenang, karena ia tahu tidak ada yang terjadi kecuali dengan izin-Nya. Maka hidup menjadi ibadah yang tak terputus, meski dalam diam sekalipun. Ia makan dengan ikhlas, tidur dengan ikhlas, berbicara dengan ikhlas, karena seluruh hidupnya telah menjadi persembahan kepada Sang Esa. Dan akhirnya di jalan sunyi itu, para arifin menyadari bahwa makna Al-Ikhlas adalah kembali menjadi hening, seperti air yang jernih karena tak menolak apapun yang jatuh ke dalamnya. Seperti langit yang luas karena tak menyimpan awan selamanya. Mereka hidup dalam kesadaran yang tenang,
bahwa semua berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Tidak ada aku, tidak ada engkau, yang ada hanyalah Dia. Maka bila engkau ingin merasakan kedalaman Al-Ikhlas, jangan hanya membacanya, tapi biarkan ayat-ayatnya membacamu. Biarkan ia menembus dadamu, menyingkap tirai-tirai ego, dan membawamu pulang menuju cahaya yang satu, cahaya yang sejak awal telah bersemayam dalam dirimu. Bab 9. Menyingkap hijab diri dari ego menuju fana. Dalam setiap diri manusia ada hijab yang paling tebal, bukan terbuat dari batu, bukan dari dosa, tapi dari aku. Selama aku masih berdiri di hadapan Tuhan, selama masih ada rasa memiliki amal, rasa mampu, rasa tahu, maka hijab itu belum runtuh. Disinilah perjalanan makrifat sesungguhnya dimulai. Bukan menuju Allah, tapi kembali dari diri sendiri menuju Allah. Sebab Allah tidak jauh, Ia tidak berjarak. Yang jauh hanyalah kesadaranmu yang tertutup oleh bayangan aku. Maka seluruh perjalanan ruhani sejati bukan tentang mencari Tuhan, melainkan menyingkap hijab-hijab yang menghalanginya untuk tampak. Dan hijab itu tak lain adalah ego, bayangan halus yang membuat manusia mengira ia memiliki daya dan kehendak sendiri. Para arifin berkata, yang paling sulit ditinggalkan bukan dunia, tapi diri. Dunia hanyalah cermin, yang membuatnya menggoda adalah dirimu sendiri yang masih ingin dilihat di dalamnya. Engkau bisa meninggalkan harta, meninggalkan kedudukan, tapi selama masih ingin dikenal sebagai orang yang meninggalkan itu, ego masih hidup di balik bayangan rohani. Ia pandai menyamar menjadi amal, menjadi kesalehan, bahkan menjadi kerendahan hati. Ia bisa membuat seseorang merasa suci karena menangis dalam zikirnya. Ia bisa membuat seorang hamba bangga karena merasa telah ikhlas. Maka menyingkap hijab diri bukan perkara ibadah yang banyak, tapi kejujuran yang dalam. Apakah engkau beribadah karena cinta kepada Allah atau karena ingin merasa dekat dengannya? Di antara dua itu, yang pertama adalah cahaya, yang kedua masih bayangan diri yang halus. Ketika seseorang mulai menyadari kehadiran hijab ini, ia akan berhenti memaksa Tuhan untuk tampak. Ia akan berhenti menuntut rasa nikmat dalam ibadah, berhenti mencari pengalaman ruhani, karena ia tahu semua itu hanyalah permainan perasaan. Ia mulai belajar menerima kehampaan sebagai bagian dari jalan. Sebab justru dalam kehampaan itu, Tuhan menguji, apakah engkau masih beribadah saat tidak merasakan apapun? Apakah engkau masih berzikir saat tidak ada kelezatan di hati? Itulah tanda seorang salik yang mulai fana. Ia beribadah bukan karena ingin merasakan kehadiran Tuhan, tapi karena ia telah sadar bahwa dirinya hanyalah alat bagi Tuhan untuk menyatakan kehendaknya. Ia tidak mencari cahaya, sebab ia tahu dirinya sendiri hanyalah bayangan yang terbentuk oleh cahaya itu. Proses menuju fana tidaklah mudah. Ia adalah kematian kecil yang terjadi berulang kali. Setiap kali engkau kehilangan sesuatu yang kau cintai, sedikit demi sedikit ego pun ikut terkikis. Setiap kali engkau gagal, kau sedang dipaksa untuk menyerah kepada kehendaknya. Dan saat kau benar-benar menyerah, kau akan merasakan kehadiran yang lembut. Kehadiran yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa disadari. Saat itulah Tuhan menyingkapkan wajahnya dari balik tirai, bukan kepada mata, tapi kepada kesadaran. Engkau tak lagi melihat Tuhan sebagai sesuatu di luar, melainkan sebagai napas yang menghidupkan segalanya. Kau hidup, tapi bukan engkau yang menghidupkan. Kau berbuat, tapi bukan engkau yang berbuat. Semua hanya berlangsung karena Dia. Dan ketika fana itu benar-benar terjadi, engkau tidak lagi berkata, "Aku mencintai Allah." Karena bahkan rasa cinta pun telah lebur dalam cintanya. Engkau tidak lagi berdoa untuk meminta, karena yang berdoa dan yang diminta telah menyatu dalam satu kehendak. Tidak ada lagi aku dan engkau, yang tersisa hanyalah Dia. Inilah puncak dari makna al-ikhlas yang sejati. Ketika segala bentuk dualitas lenyap dan yang tersisa hanyalah keesaan yang murni. Maka di hadapan Tuhan, engkau bukan lagi hamba yang berbicara, melainkan pantulan dari cahaya yang berbicara melalui dirimu. Inilah makrifat tertinggi, ketika engkau tidak lagi berusaha mengenal Allah, karena engkau telah lenyap dalam pengenalan itu sendiri. Bab 10 kembali menjadi satu. Makna sejati dari al-ikhlas. Pada akhirnya setiap perjalanan ruhani selalu berakhir pada keheningan.
Sebab setelah semua kata diucapkan, semua ilmu dipelajari, semua zikir dilantunkan, yang tersisa hanyalah diam. Diam yang bukan kekosongan, tetapi kepenuhan. Di dalam diam itu, hati menyadari sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik setiap gerak dan napas, bahwa tidak ada yang lain selain Allah, bahwa segala sesuatu yang kau anggap milikmu bukanlah milikmu, bahwa segala rasa, segala kesedihan, segala cinta hanyalah gema dari satu sumber. Dan di sanalah makna sejati dari Al-Ikhlas terungkap. Ia bukan hanya surat yang dibaca, tetapi cermin tempat engkau melihat siapa dirimu di hadapan Tuhan. Bukan sebagai sosok yang terpisah, tetapi sebagai percikan dari keesaan yang tak terbagi. Makna terdalam dari Al-Ikhlas adalah kepulangan. Ia membawa kesadaran manusia dari banyaknya bentuk menuju satu hakikat. Dari aku menuju dia. Dari kesibukan menuju ketenangan. Dari pengakuan menuju penyerahan. Maka siapapun yang benar-benar hidup di bawah cahaya surat ini akan perlahan meninggalkan kebisingan dunia tanpa harus pergi dari dunia. Ia masih berbicara, tapi hatinya diam. Ia masih berbuat, tapi tanpa rasa memiliki. Ia masih mencintai, tapi tanpa mengikat. Karena kini ia tahu, semua berasal dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Tak ada yang hilang, sebab yang pergi hanyalah bentuk, sedangkan makna tetap abadi di sisinya. Al-Ikhlas adalah kunci makrifat karena ia mengajarkan tauhid dalam bentuk yang paling murni, bukan hanya dalam akidah, tapi dalam kesadaran. Ketika engkau membaca Qul huwa Allahu ahad, engkau sedang melepaskan semua bentuk selain dia. Ketika engkau mengucapkan Allahu syamad, engkau sedang mengakui ketergantunganmu yang mutlak kepadanya. Ketika engkau merenungi lam yalid wa lam yulad, engkau sedang menolak segala persepsi tentang asal dan sebab bagi Tuhan. Dan ketika engkau menyadari walam yakun lahu kufuwan ahad, engkau sedang menghapus setiap bayangan yang mencoba menyerupainya. Keempat ayat ini adalah 4 gerbang menuju satu kesadaran, bahwa dialah yang pertama dan terakhir, yang zahir dan yang batin, dan tidak ada apapun selain dia. Namun memahami ini bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari kehidupan baru. Sebab ketika seseorang benar-benar mengenal Allah, ia tidak lagi hidup untuk dirinya, melainkan menjadi perantara kasih dan cahaya bagi makhluk. Ia berbicara dengan kelembutan, karena di setiap lidah ada namanya. Ia memaafkan tanpa batas, karena di setiap wajah ada pancarannya. Ia tidak lagi mencari cinta, karena ia telah menjadi cinta itu sendiri. Itulah buah dari makrifat, bukan keajaiban, bukan kemampuan luar biasa, tetapi hati yang damai dan jiwa yang lapang. Karena tidak ada lagi yang perlu dimiliki selain dia. Dan ketika engkau telah sampai di titik itu, engkau akan menyadari tidak ada yang berubah di dunia ini. Langit tetap biru, bumi tetap berputar, hidup tetap berjalan. Namun sesuatu di dalam dirimu telah pulang. Kau tak lagi mencari Tuhan di luar, karena kini engkau melihatnya di setiap detik keberadaan. Setiap daun yang gugur, setiap napas yang dihembuskan, setiap kesunyian malam, semuanya berkata dalam bahasa yang sama, La ilaha illallah. Itulah akhir dari semua pencarian, bukan menemukan Tuhan, tapi menyadari bahwa sejak awal engkau tak pernah jauh darinya. Pada akhirnya, setiap ayat dari Al-Ikhlas bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dihidupi. Ia bukan sekadar bacaan, melainkan jalan pulang. Dari kesibukan menuju keheningan, dari banyaknya rupa menuju satu hakikat. Ketika engkau benar-benar mengerti maknanya, engkau tak lagi mencari Tuhan di luar dirimu. Karena engkau akan sadar, sejak awal dia tak pernah jauh. Semoga hati kita menjadi cermin bagi kalimat itu. Qul huwa Allahu ahad, tidak ada yang lain kecuali dia.